Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad Fadilah. Saya dari program studi pendidikan matematika dari kampus IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang telah saya buat kembali mengenai relevansi Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada relevansi Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan ada yang disebut dengan pilar ontologi, yaitu yang selalu menyangkut problematika tentang perbedaan eksistensi. Yang A, aspek kuantitas, apakah yang ada itu tunggal, dual atau plural, monisme, dualisme atau pluralisme. Yang B, aspek kualitas, mutu, sifat, bagaimana batasan sifat mutu dari sesuatu mekanisme, teleologisme, vitalisme, dan organisme. Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusun asumsi dasar-dasar teoritis dan membantu penciptanya komunikasi interdisipliner, multidisipliner, membantu pemetaan masalah kenyataan, batas-batas ilmu, dan kemungkinan kombinasi antar ilmu. Misal ada masalah krisis moneter, tidak dapat hanya ditangani oleh ilmu ekonomi saja. Ontologi menyadarkan bahwa ada kenyataan lain yang tidak mampu dijangkau oleh ilmu ekonomi, maka perlu bantuan ilmu lain seperti politik maupun sosiologi. Nah, adapun pilar epistemologi selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber keberadaan, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem prosedur, strategi. Pengalaman epistemologis dapat memberikan sumbangan bagi kita, yaitu A, sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu. Yang B, memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu. Yang C, mengembangkan keterampilan proses dan yang D, mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Nah, yang ketiga ada pilar aksiologi. Selalu berkaitan dengan problematika mempertimbangkan nilai etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penangkapan atau pengembangan ilmu. Pengalaman aksiologis dapat memberikan dasar atau arah pengembangan ilmu. Pengembangan atas ilmuwan seorang profesional dan ilmuwan. Itu menurut Irianto Widisuseno pada tahun 2009. Nah, ada tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan yaitu yang pertama, keserbamajemukan ilmu pengetahuan dan persoalannya. Yang kedua, persoalan yang timbul dalam spesialisasi. Maksud dari timbul dalam spesialisasi yaitu banyak timbulnya orang yang terlalu menspesialkan beberapa golongan. Yang ketiga, beberapa pokok nilai diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu. Yang keempat, akibat teknologi pada perilaku manusia. Nah, banyaknya teknologi yang cukup dikurang tidak harus pada tempatnya, seperti penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan apa yang harus digunakan dengan manfaat yang sebaik mungkin. Banyak manusia yang menggunakan teknologi tersebut dengan hal-hal negatif. Yang kelima, ada permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Nah, kerangka sistem keilmuan Pancasila di masa yang akan datang. Ilmu tampil dalam fenomenanya sebagai masyarakat, proses, dan produk. Di dimensi epistemologis, nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. Dimensi aksiologis mengandung nilai-nilai imperatif dalam pengembangan ilmu adalah sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan. Untuk itu, ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis, maka diperlukan suatu situasi kondusif baik struktural maupun kultural. Nah, yang terakhir ada perbandingan pengembangan ilmu liberal dan pengembangan ilmu berlandaskan Pancasila. Yang pertama mengenai pengembangan ilmu liberal.
Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Maka dari itu, liberalisme menolak pengajaran agama karena berhubungan dengan mukjizat dan supranatural. Jadi segala sesuatu yang diajarkan oleh agama dan tidak bisa diterima secara rasio, maka hal tersebut akan ditolak sebab rasio menjadi hal yang diutamakan, serta memiliki otoritas penuh dalam menentukan segala sesuatu. Nah, yang kedua mengenai pengembangan ilmu berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika pengembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasan secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, pengembangan impact serta zaman. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salahnya. Saya Muhammad Mujizat Padilla, pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.